Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang vektor. Sebelum itu, mari kita review dulu. Jadi, besaran itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya adalah besaran vektor. Apa sih perbedaannya? Untuk besaran skalar, dia itu adalah besaran yang cuma punya nilai. Sedangkan kalau vektor itu dia punya nilai dan arah. Sebagai contoh, kalau besaran skalar itu ada panjang, suhu, volume, waktu, jarak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau vektor, dia kan punya nilai dan arah ya. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan. Kemudian untuk vektor sendiri itu bisa dinotasikan dengan 3 cara. Cara yang pertama itu dinotasikan dengan tanda panah di atas. Misalkan gini. Nah, tanda panah di atas ya. Kemudian bisa juga dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi garis di atasnya, misalkan seperti ini. Kemudian bisa juga dinotasikan huruf kecil yang dicetak tebal. Nah, ini tapi nggak kelihatan ya tebalnya ya. Kita tulis aja bold. Oke. Kita lihat misalkan di sini ada garis. Kita bisa uraikan yang pertama titik pangkal. Titik pangkal vektor pada gambar itu adalah titik P yang ujung ini. Kemudian penulisannya atau notasinya bisa kita tulis sebagai P atau kita juga bisa tulis notasinya sebagai PQ. Kemudian kita berikan garis artinya vektor PQ. Misalkan di sini ada vektor P, maka kita perhatikan. Oke, misalkan ada gambar vektor seperti ini, maka kita hitung. Jadi ini sumbu X ya. Kita hitung panahnya kan di sini. Berarti kita hitung dari pangkal menuju panah itu adalah 1, 2, 3. Jadi nanti vektornya kita tulis X, Y. Itu X-nya adalah 3, lalu Y-nya 1, 2. Karena ke atas dan ke kanan berarti positif semua. Nanti kalau kebalikannya itu negatif. Nah, bisa juga kita tulis vektor P-nya adalah 3,2 atau ini kalau bentuk baris ya, bentuk baris. Kemudian kalau bentuk kolom bisa kita tulis XY yaitu 3/2 bentuk kolom. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya gambar seperti ini, kita coba cek pangkalnya itu kan dari sini, berarti di sini ya. 1, 2, 3 karena ke kiri. Jadi kita tulis -3. Lalu untuk vertikalnya atau Y-nya 1, 2, tapi dia ke bawah. Jadi -2. Atau kita juga bisa tulis -3, -2 seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang vektor posisi. Nah, misalkan diketahui titik A itu adalah 2,3, B-nya adalah 8,5. Kita bisa tuliskan vektor A itu adalah 2,3, lalu vektor B 8,5. Kita kan bisa menuliskannya dalam huruf kecil ya. Kemudian kita disuruh menentukan vektor AB. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa langsung tulis vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A.
Jadi kita boleh masukkan nih, vektor B-nya adalah 8 sama 5 dikurangi 2 sama 3. Jadi nanti didapatkan 6, 5 kurangi 3 itu 2 ya. Berarti 6 sama 2. Nah, kemudian di sini ada soal kedua. Misalkan diketahui koordinat A sama vektor AB, kita disuruh menentukan titik B koordinatnya. Oke, kita tahu bahwa vektor AB itu didapatkan dari B dikurangi A. Nah, AB-nya kita sudah tahu bahwa dia nilainya itu 3 sama 7 ya. Oke, sebentar. Kita kan mau cari B. Kita pindah ruas dulu aja biar lebih mudah. Menjadi vektor AB ditambah vektor A sama dengan vektor B. Nah, AB-nya kita masukkan 3 sama 7. Lalu vektor A-nya kita masukkan 8 sama min 3 sama dengan vektor B. Maka 3 ditambah 8 lalu 7 dikurangi 3 itu adalah vektor B. Maka didapatkan 11 sama 4 itu adalah vektor B. Kemudian kalau misalkan nih soal nomor 3 diketahui vektor PQ dan titik Q, kita disuruh mencari vektor P. Vektor PQ itu didapatkan dari Q dikurangi P. Nah, kita kan mau cari P, kita pindah ruas dulu, jadi positif, lalu Q dikurangi PQ. Lalu, Q-nya kita masukkan, ada 5, 2, 3, dikurangi PQ-nya 2, min 1, 5. Kita gabungkan berarti 5 dikurangi 2, 2 dikurangi min 1, 3 dikurangi 5. Maka didapatkan 3, 3, min 2. Jadi ini adalah hasil vektor P-nya. Oke, misalkan di soal nomor 4 seperti ini, maka langkahnya kita fokus ke sini. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor CD, ya. Atau gini. Kemudian kita uraikan. Jadi AB itu adalah B dikurangi A. Kemudian kalau CD berarti vektor B dikurangi vektor C. Nah, sekarang kita kan mau cari vektor C, berarti yang ini. Coba kita pindah ruas dulu menjadi seperti ini, positif. Sama dengan vektor D dikurangi vektor B ditambah vektor A. Sehingga vektor C didapatkan D-nya itu adalah 7 sama min 2 dikurangi vektor B-nya adalah min 5 sama 1 ditambah vektor A-nya adalah 5 sama 2. Maka vektor C didapatkan 7 min 5 plus 5 min 2 min 1 plus 2. Vektor C sama dengan 7 plus 5 plus 5 min 3 plus 2 menjadi 17 sama min 1. Seperti ini.